Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, semoga tetap semangat ya. Ya, untuk pagi ini sebelum kita mulai ke pelajaran, kita berdoa dulu. Nah, untuk pagi ini saya minta bantuannya kepada Mbak Renita. Tolong Mbak Renita, teman-teman dipimpin untuk berdoa. Iya, Pak. Teman-teman, sebelum pelajaran hari ini dimulai, kita berdoa bersama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Renita atas bantuannya. Nah, semoga dengan doa kalian pelajaran pada pagi ini diberi kelancaran. Mbak Destiana untuk memimpin teman-teman menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Silakan Mbak Destiana. Pak, mari teman-teman menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Terima kasih, pintar sekali kalian menyanyikannya. Ya, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, dan pada pembelajaran yang kedua. Ya, sebelum saya lanjutkan ke materi, ada beberapa pertanyaan. Di antara kalian, nah, adakah yang memiliki hewan peliharaan? Ada, Pak. Apa? Nah, hewan Sapi. apakah itu? Kambing. Bebek, Pak. Ternyata kalian semua mempunyai hewan peliharaan. Ya. Pelajaran pagi hari ini nanti ada kaitannya dengan yang kalian sebutkan tadi. Nah, sebelum kita lanjutkan, sebaiknya kalian mengetahui tujuan pembelajarannya agar kalian punya arah dalam belajar nanti. Ya, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca teks non-fiksi yang disajikan melalui video pembelajaran, siswa mampu memilih pokok pikiran pada sebuah bacaan secara tepat dan seterusnya. Nah, untuk materi yang pertama, kalian akan mengenal kalimat utama. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, pikiran pokok, ataupun ide utama pada suatu paragraf. Cara menemukan kalimat utama. Terlebih dahulu kita harus membaca teks dengan seksama. Kemudian mencari kalimat umum terlebih dahulu. Biasanya, nah ini rahasianya, biasanya terdapat pada awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, sudah tahu kalian tentang kalimat utama? Coba Mas Dadang baca paragraf yang pertama. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Semua lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Terima kasih Mas Dadang. Kalau dilihat dari paragraf yang pertama dari teks non-fiksi ekosistem, kita dapat menemukan kalimat utamanya. Nah, pada paragraf tersebut, paragraf yang satu, apa kira-kira coba kalimat utamanya? Ada di kalimat pertama, Pak. Pinter, Mbak Anggun. Ada di kalimat yang pertama. Di situ ada 3 paragraf lagi. Nanti untuk menentukannya, kalian lengkapi tabel pada LKPD. Di situ ada langkah-langkahnya. Kalian tinggal melengkapi saja. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak.
Kalian sudah mengenal tentang lingkungan. Lingkungan dibedakan menjadi dua, lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang lingkungan biotik atau makhluk hidup. Nah, dalam hal ini hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang pertama dulu, herbivora adalah jenis hewan yang makanannya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini dicontohkan kambing, kemudian kuda nil, dan kuda. Nah, dari hewan peliharaan yang kalian sebutkan di awal, nah, yang termasuk herbivora, apa coba? Kambing. Sapi. Kayak kambingku, Ya. Pak. Pintar sekali. Sudah bisa ya tentang hewan herbivora ya? Iya, Oke. Pak. Nah, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Yang kedua adalah karnivora, yaitu hewan yang makanannya berasal dari daging, toh ular. Ular makanannya daging. Kemudian harimau, yang adalah buaya. Coba kalian sebutkan hewan karnivora yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Kucing. Burung hantu. Burung hantu, pintar sekali Mas Dadang. Nah, untuk pengelompokan hewan yang ketiga yaitu omnivora. Kalau omnivora ini makanannya dari tumbuhan dan juga daging. Nah, hewan tersebut berarti makan tumbuhan juga makan daging. Adapun contohnya tikus, kemudian bebek, yang selanjutnya ayam. Kita sebutkan hewan yang lain yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Pak, pintar sekali. Nah, kalian sudah tahu sekarang apa itu hewan omnivora dan juga bisa memberikan contohnya. Nah, selanjutnya tugas untuk kalian. Nah, silakan amati hewan yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, di situ banyak sekali hewan. Harapkan amati dari hewan-hewan tersebut. Kemudian dari hewan yang kalian amati, gambarlah hewan yang kalian amati. Kemudian tuliskan nama hewan yang kalian amati tersebut pada bawah gambarnya. Kemudian tuliskan pula jenis makanannya. Nah, kalau sudah termasuk hewan apakah itu berdasarkan jenis makanannya. Ya, buatlah pada selembar kertas, kemudian foto dan dikirim melalui Google Classroom. Setelah kalian mempelajari apa tadi yang kalian pelajari, coba yang dipelajari pagi ini, Jenis-jenis hewan. Berdasarkan makanan. untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian tentang materi yang telah kita pelajari pagi ini, bisa kalian kerjakan soal yang ada di Google Form. Adapun linknya dikirim di grup WA ya. Lalu jaga kesehatan dan jangan Ya, Pak. lupa pakai masker saat keluar rumah. Oke? Pak. Dan tetap semangat kalian. Dan untuk mengakhiri pelajaran, saya minta kepada Mbak Destiana untuk memimpin doa. Ya, baiklah teman-teman, untuk mengakhiri supaya nanti kita mengerjakannya lancar, ini dengan berdoa. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Mbak Destiana. Ya, Pak Semoga dengan Guru. doa kalian semua yang kita dapatkan hari ini bermanfaat di kemudian hari. Ya, selamat bertemu dengan pelajaran atau materi besok pagi, dan saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.